Halo anak-anak, sudah siap? Mari kita bahas. Indonesia kaya akan biodiversitas atau keanekaragaman hayatinya. Mengapa? Para ilmuwan sudah mempelajari. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, sehingga Indonesia beriklim tropis. Di iklim tropis tidak ada musim dengan suhu dan keadaan yang ekstrem. Hal ini memungkinkan banyak organisme mampu hidup di Indonesia karena organisme tersebut tidak membutuhkan adaptasi khusus, seperti halnya pada organisme yang ada di iklim yang bersuhu ekstrem, misalnya ketika musim dingin di Korea. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, yang menyebabkan adanya banyak gunung api aktif di Indonesia. Banyaknya gunung api aktif di Indonesia ini menyebabkan tanah-tanah di Indonesia juga banyak yang subur, sehingga banyak tumbuhan yang mampu hidup dengan baik di situ. Jadi, keanekaragaman hayati di Indonesia kaya dong. Indonesia juga memiliki berbagai ekosistem dengan sifat yang khas. Misalnya ada ekosistem rawa bakau, ekosistem hutan basah dataran rendah, ekosistem hutan basah pegunungan, dan masih banyak lagi yang tentunya dihuni oleh organisme tertentu. Di samping ekosistem, Indonesia juga kaya akan organisme atau flora dan fauna yang endemik, juga organisme yang langka. Sebelumnya kita harus tahu dulu, organisme endemik dan organisme langka itu apa ya? Organisme endemik adalah organisme yang hanya ditemukan pada daerah tertentu dan tidak ditemukan di daerah lain. Contohnya ada bunga bangkai yang hanya ditemukan di daerah Sumatera dan Rafflesia arnoldi atau Padma raksasa yang ditemukan di daerah Bengkulu, juga Aceh. Hewan endemik Indonesia antara lain anoa. Anoa ini hanya ada di Sulawesi dan juga Komodo yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, sedangkan organisme yang langka, ini adalah organisme yang sulit dan jarang ditemui dan juga statusnya dinyatakan terancam punah. Bahkan sudah ada yang punah juga loh. Contohnya adalah harimau Jawa, macan kumbang, komodo, maleo, cendrawasih, kanguru pohon, dengan flora yang langka seperti bedali, kepuh, sawo kecik, kluwak, gandaria, dan lain-lain. Ilmu yang mempelajari tentang persebaran makhluk hidup di muka bumi disebut dengan biogeografi. Nah, berdasarkan biogeografi nih, persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan oriental atau Asiatis, kawasan peralihan atau oriental Australis, dan kawasan Australis atau Australia. Antara kawasan oriental dan kawasan peralihan dibatasi oleh garis Wallace, dan antara kawasan peralihan dengan Australis dibatasi oleh garis Weber. Fauna kawasan oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali umumnya dihuni oleh mamalia berukuran besar, seperti gajah, harimau, badak bercula 1, banteng, dan lain-lain. Kemudian, banyak juga spesies primata seperti siamang, bekantan, tarsius, dan orangutan. Apalagi di daerah Kalimantan, wah banyak sekali primatanya. Di sini tidak terdapat mamalia berkantung. Kemudian, burung yang hidup di kawasan orientalis ini warnanya tidak mencolok, tetapi suaranya merdu. Misalnya burung rangkong, jalak Bali, dan beo. Ada juga beberapa jenis reptil seperti biawak, kadal coklat, dan buaya muara. Lalu ada juga hewan endemik, salah satunya badak bercula 1. Dan ada juga beberapa jenis ikan air tawar, yang salah satunya adalah arwana. Fauna kawasan Australis atau Australia yang meliputi Lombok, Papua, Maluku, dan daerah yang dahulu pernah bersatu dengan dataran Australia dihuni oleh mamalia berukuran kecil dengan sedikit ikan air tawar, dan juga terdapat mamalia berkantung seperti kanguru, kuskus, dan juga walabi.
Burung yang hidup di kawasan Australis ini warnanya mencolok, beragam, dan juga indah. Tetapi suaranya tidak seindah yang ada di kawasan Oriental. Burung-burung ini antara lain kasuari, cendrawasih, burung nuri, dan merpati berjambul. Dan juga di daerah ini hampir tidak ditemukan primata. Nah, untuk fauna kawasan peralihan meliputi keseluruhan pulau-pulau yang ada di Sulawesi dan juga di Nusa Tenggara. Ciri-ciri faunanya mirip tipe oriental, tetapi juga memiliki kemiripan dengan tipe australis. Nah, di kawasan ini ada banyak sekali hewan endemik. Beberapa di antaranya adalah anoa, babi rusa, komodo, dan juga maleo. Pada materi ruang lingkup biologi sudah dijelaskan ya tentang bioma. Dari jenis-jenis bioma tersebut, Indonesia memiliki 2 bioma, yaitu bioma hutan hujan tropis dan bioma sabana. Hutan hujan tropis ini memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi dengan ciri khas flora malaysiana. Apa itu flora malaysiana? Ini adalah tumbuh-tumbuhan yang hidup di Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, dan juga Kepulauan Solomon yang memiliki kesamaan ciri-ciri. Contoh flora malaysiana antara lain. Yang pertama ini adalah flora malaysiana yang paling terkenal ya. Nama lokalnya adalah Padma raksasa dengan nama ilmiah Rafflesia arnoldi yang tumbuh di Bengkulu, Aceh, dan juga ada di Malaysia. Lalu kayu cendana yang ada di Nusa Tenggara, meranti di Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau lain, juga matoa yang rasanya mirip durian, rambutan, dan kelengkeng, biasa ditemukan di Papua. Sedangkan di daerah sabana atau padang rumput, ada banyak sekali semak atau perdu dengan selingan pohon yang tumbuh menyebar seperti dan akasia. Ada banyak sabana yang indah di Indonesia, misalnya sabana Baluran dan juga Gunung Bromo. Nah, di tempat ini didominasi oleh tumbuhan liar seperti lontar dan juga padang ilalang. Beragam sumber daya alam hayati atau SDAH yang ada di bumi memiliki nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan. Di antaranya nilai ekonomis, nilai biologis, nilai pendidikan, nilai estetis, dan nilai ekologis. Nilai yang pertama adalah nilai ekonomis. SDAH dapat digunakan sebagai bahan sandang, pangan, dan perumahan, juga obat tradisional seperti jahe dan juga bahan bakar minyak bumi yang berasal dari fosil tumbuhan. Nilai yang kedua adalah nilai biologis. Tumbuhan mampu menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis. Oksigen inilah yang digunakan oleh hewan dan juga kita manusia untuk bernapas. Nilai biologis yang kedua adalah hutan sebagai sumber plasma nutfah. Plasma nutfah ini merupakan sumber daya genetik yang berasal dari biji, batang, dan akar yang dapat tumbuh menjadi berbagai macam spesies tanaman. Lalu nilai yang ketiga adalah nilai pendidikan. Sumber daya alam hayati ini digunakan untuk penelitian dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah nilai estetis. Keindahan alam seperti yang ada di Taman Laut Bunaken, sabana di Taman Nasional Baluran, dan masih banyak lagi menjadi daya tarik wisatawan dan dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Kemudian nilai yang terakhir yaitu nilai ekologis. Keanekaragaman hayati berperan dalam mempertahankan keberlangsungan ekosistem. Semakin beraneka ragam organisme pada suatu ekosistem, semakin tahan pula ekosistem tersebut terhadap perubahan atau gangguan. Terdapat banyak ancaman, baik berasal dari kegiatan manusia ataupun bencana alam yang mampu mengganggu kehidupan flora dan fauna dan berakibat pada penurunan keanekaragaman hayati. Misalnya, perburuan liar, pembakaran hutan dan penebangan liar, pengembangan bibit unggul untuk meningkatkan produksi pangan, penggunaan spesies yang berlebihan untuk kepentingan manusia, polusi yang dapat membunuh mikroba, jamur, hewan, dan tumbuhan, dan masih banyak lagi. Nah, berbagai ancaman tersebut harus kita sikapi dengan cara mengelola sumber daya hayati dengan baik, juga melakukan pelestarian. Upaya pemeliharaan dan pelestarian ini biasa disebut dengan konservasi. Konservasi ini dapat dilakukan secara in situ dan juga ex situ.
Konservasi in situ merupakan pelestarian yang dilakukan di habitat asli suatu spesies. Contohnya adalah pembuatan cagar alam, taman nasional, dan hutan lindung. Di cagar alam, seluruh organisme dibiarkan hidup di habitat aslinya dan dilarang untuk digunakan sebagai objek wisata. Kemudian di taman nasional, kawasannya lebih luas, digunakan untuk melestarikan lingkungan, kepentingan pendidikan, budaya, rekreasi, dan juga melestarikan flora atau fauna langka tanpa mengubah habitat aslinya. Contohnya adalah Taman Nasional Ujung Kulon di Banten untuk melestarikan badak bercula 1, banteng Jawa, dan macan kumbang. Kemudian Taman Nasional Bunaken di Sulawesi dan Taman Nasional Waikambas di Lampung, juga masih banyak lagi. Lalu hutan lindung yang dimanfaatkan untuk mengatur sistem mata air, mencegah banjir, menjaga kesuburan tanah, dan lain-lain. Nah, sedangkan konservasi yang satunya lagi, yaitu konservasi ex situ, merupakan pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat asli suatu spesies. Contohnya adalah kebun binatang, taman safari, kebun raya, kebun botani, dan taman wisata. Misalnya adalah Kebun Raya Bogor yang digunakan sebagai tempat pelestarian Rafflesia arnoldi di luar habitat aslinya. Tadi sudah disebutkan kan bahwa Rafflesia arnoldi ini hidup di daerah Bengkulu juga Aceh. Nah, upaya-upaya pelestarian ini sudah dilakukan oleh pemerintah dan ahli konservasi melalui pelestarian in situ dan ex situ tadi. Lalu apa saja ya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ancaman keanekaragaman sumber daya hayati? Antara lain, reboisasi, mencegah penebangan liar, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, dan mencari sumber energi lain, menerapkan 3R atau reduce, reuse, dan recycle dalam mengelola sampah, dan masih banyak lagi. Sejak kemarin kita sudah belajar banyak ya tentang keanekaragaman hayati. Manfaatnya apa saja? Beberapa di antaranya adalah mengetahui kegunaan tiap-tiap jenis organisme, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup, lalu mengetahui ciri-ciri dan sifat tiap jenis organisme, mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup, dan juga mengetahui manfaat keanekaragaman hayati dalam keberlangsungan kehidupan. Sekian video pembelajaran kali ini, silahkan kembali ke grup WhatsApp untuk melakukan diskusi. Semangat!